Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring matematika peminatan kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai vektor dalam ruang dimensi 2. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai besar sudut antara dua vektor. Ya. Oke, misalkan ada gambar, ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Kemudian theta ini adalah sudut, ya, sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, jadi besar sudut theta yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B ini dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Jadi cos theta, ya, cos theta itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini rumusnya ya. Itu untuk mencari cos theta. Nanti tinggal kita cari tetanya ya. Untuk mencari sudutnya. Ini contohnya. Diketahui vektor U sama dengan 43 dan vektor V sama dengan 82. Jika sudut yang dibentuk kedua vektor adalah 30 derajat, tentukan hasil dari vektor U dikali vektor V. Oke, panjang vektor U berarti akar dari, ini kan vektor U-nya 43, berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Akar 25 sama dengan 5. Kemudian panjang vektor V berarti akar 8 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 8 kuadrat 64. 2 kuadrat 4. 64 tambah 4, 68. Oke, 68 itu sama dengan berapa? 4 dikali 17. Ya. Nah, akar 4 ini kita keluarkan jadi 2. Sehingga vektor V-nya kita peroleh. Panjang vektor V-nya adalah 2 akar 17. Nah, setelah kita dapatkan vektor U dan V, kita tinggal mencari cos theta. Oke, cos theta tadi sama dengan UV dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Sehingga kita peroleh, nah, panjang vektor U dikali vektor V itu sama dengan apa? Cos theta dikali panjang vektor U dikali vektor V ya. Ini panjang vektor U-nya kita kalikan cos theta. Oke. Nah, karena kita hanya disuruh menentukan perkalian vektor U dikali vektor V, berarti kita cari ini yang kita tentukan ya. Nah, tadi tetanya adalah 30 derajat, berarti kita ganti di sini tanya jadi 30 derajat. Panjang vektor U-nya tadi kita peroleh 5. Kita ganti di sini 5. Kemudian panjang vektor V-nya 2 akar 17. Nah, cos 30 derajat itu kan setengah akar 3. Nah, 3 kalikan 2 kalikan setengah habis. Jadi 5 dikali akar 17 dikali akar 3. Kita kalikan yang di dalam akar ya. 17 kali 3 berapa? 51. Berarti kita peroleh 5 akar 51. Nih ya. Oke, jadi vektor U dikali vektor V hasilnya 5 dikali akar 51. Contoh kedua, diketahui vektor A sama dengan 2i plus j dan B sama dengan 3i min 4j. Jika theta adalah sudut yang dibentuk vektor A dan B, tentukan nilai dari cos theta. Ya, kita tentukan dulu. Ini vektor A-nya dalam vektor satuan berarti kan 2i plus j. Berarti kalau kita bentuk itu berarti 2,1 ya kan? Karena x itu yang 2, y-nya yang j. Yang 1, j-nya 1 kan ini. Oke. Kemudian kita cari panjang vektor A-nya. Berarti akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Berarti akar 5. Nah, kemudian yang B. B-nya 3i min 4j. Berarti di sini 3, min 4. Nah, panjang vektor B berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 min 4 kuadratnya berarti min 4 kali min 4 sama dengan 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25 sama dengan 5. Ya. Oke, kemudian kita kalikan vektor A dikali B. Vektor A-nya tadi 21, vektor B-nya 3, min 4. Kita kalikan yang posisinya sama. 2 dikali 3 atas kali atas, 2 kali bawah. 2 kali 3 ditambah 1 dikali negatif 4. Ya. 2 kali 3, 6. 1 kali min 4, min 4. Berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi vektor A dikali vektor B-nya 2. Kemudian kita cari cos theta-nya. Ini karena yang ditanyakan cos theta, kita cari cos theta. Cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A kali vektor B-nya sama dengan 2. Panjang vektor A-nya akar 5. Panjang vektor B-nya 5. Berarti akar 5 dikali 5.
Nah, ini kita rasionalkan, kita kalikan sekawan, itu akar 5 per akar 5. Ini namanya rasionalkan ya. Supaya akarnya ada di pembilang. Jadi akarnya harus di atas ya, nggak boleh di bawah. Kita kalikan 2 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5. Akar 5 yang kita lihat penyebutnya, akar 5 dikali akar 5 itu berarti kan 5. Ya, kalau akar ini dalamnya sama kita kalikan, akarnya hilang ya. Jadi akar 5 dikalikan 5, 5 kali 5, 25. Jadi kita dapatkan 2 akar 5 per 5 kali 5 ya. Berarti 2 per 25 akar 5. Oke, jadi kita peroleh cos theta yang sama dengan 2 per 25 akar 5. Gitu ya. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang proyeksi vektor. Oke, jadi proyeksi vektor ini adalah bayangan ya, bayangan vektor. Jadi proyeksi vektor A pada B berarti bayangan vektor A pada vektor B. Contohnya gini, ini ada vektor A, di sini vektor B yang panjang sini ya, sampai sini. Nah, jadi bayangan vektor A pada vektor B atau proyeksi vektor A pada vektor B itu kita tinggal tarik garis lurus dari ujung vektor A ke vektor B. Ini ya, garis tegak lurus. Nah, sampai sini bawah. Nah, yang nama bayangan yang ini. Nah, ini yang merah ya, yang tanda panah merah. Nah, ini adalah Bapak namakan vektor C. Ini harus tegak lurus di sini. Ya. Jadi kalau membayangkannya gini. Misal sini ada matahari di sini. Nah, bayangan vektor A pada vektor B pasti akan seperti ini ya bayangannya. Nih, ini adalah proyeksi vektor C. Oke, jadi perhatikan gambar di atas. Titik pangkal vektor A berimpit dengan titik pangkal vektor B dan membentuk sudut sebesar theta. Dari ujung vektor A, dari garis lurus tegak lurus dengan vektor B sehingga terbentuk vektor C yang ini yang searah dengan vektor B. Vektor C merupakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Diperoleh panjang vektor C adalah nih. Oke, panjang vektor C itu adalah panjang vektor A dikalikan dengan cos theta. Nah, ini tinggal menggunakan trigonometri sebenarnya untuk mencari panjang vektor C. Oke, tadi cos theta ini kita menggunakan besar sudut antara dua vektor ya. Itu tadi rumusnya adalah apa? A dikalikan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sehingga kita peroleh panjang vektor C itu sama dengan apa? Ini kita coret vektor A-nya habis atas bawah. Jadi sisa vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, ini adalah panjang vektor C. Kemudian, panjang proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B dirumuskan sebagai berikut ya. Ini tadi. Jadi panjang vektor C sama dengan nih. Ini nilai mutlak A vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Kemudian proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi C-nya itu sama dengan apa? Vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Ini untuk mencari C-nya. Kalau ini untuk mencari panjang vektor C. Oke, dengan vektor C ini adalah merupakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, keterangannya ini adalah panjang vektor C. Kemudian ini adalah nilai mutlak dari vektor A dikali vektor B. Dan ini adalah panjang dari vektor B, gitu ya. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan 3i plus j dan vektor B sama dengan min i plus 2j. Tentukan proyeksi ortogonal dan panjang proyeksi ortogonal vektor A pada B. Oke, kita tentukan dulu tadi vektor A-nya adalah 3i plus j, berarti di sini adalah 3,1. Dan B-nya adalah min i plus 2j, berarti B-nya adalah min 1,2. Oke, kita kalikan. Vektor A dikali B berarti 31 dikali min 1, 2. Berarti 3 kali min 1 ditambah 1 kali 2. 3 kali min 1, min 3. 1 kali 2, 2. Min 3 tambah 2, negatif 1. Kemudian kita cari panjang vektor B-nya ya. Panjang vektor B-nya itu adalah, nih berarti akar dari B-nya kan min 1, 2. Berarti akar dari min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Min 1 kuadrat berarti 1. 2 kuadrat 4. 1 tambah 4, 5. Berarti panjang vektor B-nya adalah akar 5. Kemudian kita cari vektor C-nya. Nah, ini kan itu adalah proyeksi ortogonal dan panjang proyeksi ortogonal. Berarti yang ditanya ada dua, yaitu vektor C dan panjang vektor C. Untuk vektor C berarti itu adalah vektor A dikali B dibagi panjang vektor B kuadrat dikalikan vektor B. Oke, vektor A dikali B itu adalah tadi kita peroleh min 1. Panjang vektor B-nya adalah akar 5. Kita kuadratkan, kalau di sini kuadrat. Dikalikan vektor B. Vektor B-nya adalah min 1, 2. Ya.
Bisa kita bentuk horizontal seperti ini atau vertikal seperti ini sama ya. Nah, sekarang akar 5 dikuadratkan, berarti akar 5 kali akar 5, berarti 5. Berarti sini min 1 per 5. Nah, ini tinggal kita kalikan ke dalam vektornya ini. Jadi min 1 per 5 kalikan min 1, jadi 1 per 5. Min 1 per 5 dikali 2, jadi min 2 per 5. Sehingga vektor C-nya adalah 1 per 5, min 2 per 5. Ini ya. Atau kalau kita bentuk ke vektor satuan, jadi 1 per 5 I dikurang 2 per 5 C. Ini ya. Nah, kemudian kita cari panjang vektor C. Nah, rumusnya adalah nilai mutlak vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Oke, tadi A dikali B-nya adalah min 1, berarti nilai mutlak min 1. Dikalikan panjang vektor B-nya adalah akar 5. Nah, nilai mutlak min 1. Karena nilai mutlak hasilnya selalu positif, berarti min negatifnya kita hilangkan. Berarti panjang vektor C-nya adalah 1 per akar 5. Nah, ini kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Ini rasionalkan. 1 kalikan akar 5, akar 5. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Kita peroleh jadi 1 per 5 dikali akar 5. Ini adalah panjang vektor C. Ya. Oke, selain dengan cara ini, untuk mencari panjang vektor C berarti tinggal kita bisa juga mengkuadratkan dari vektor C yang kita peroleh di sini. Ini kan kita peroleh 1 per 5, min 2 per 5. Berarti panjang vektor C-nya itu sama dengan akar dari 1 per 5 kuadrat ditambah min 2 per 5 kuadrat. Nanti ketemu hasilnya sama 1 per 5 akar 5. Jadi bisa memakai cara yang itu atau menggunakan cara ini sama ya. Oke, sekarang tugasnya diketahui vektor A sama dengan min I min 3J dan vektor B-nya adalah 4I plus 3J. Jika θ adalah sudut yang dibentuk vektor A dan B, tentukan nilai dari cos θ. Yang kedua, diketahui vektor A sama dengan 2I plus J dan B sama dengan min 3I plus 4J. Tentukan proyeksi ortogonal dan panjang proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Oke, ya ini tugasnya. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.